Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'a minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang taat dalam segala keadaan. Taat itu berasal dari kalimat ta'at yang kemudian diindonesiakan tok berubah jadi ta. Jadi ta'at jadi taat. Secara harfiah maknanya adalah nurut, ngikuti apa yang diperintahkan, itu namanya taat, nurut bahasa. Tapi sebenarnya nurut istilah yang diinginkan bahwa namanya taat itu adalah perbuatan lahir maupun batin yang sesuai dengan tuntunan syariat. Di perbuatan lahir maupun perbuatan batin yang sesuai dengan tuntunan syariat itu namanya taat. Nah, taat ini dibagi menjadi dua. Yang separuh adalah melaksanakan perintah, yang separuhnya lagi meninggalkan larangan. Jadi ketika seseorang melaksanakan perintah berarti dia orang yang taat. Ketika dia meninggalkan larangan itu juga disebut orang yang taat. Nah, melaksanakan perintah itu dengan bergerak, meninggalkan larangan itu dengan diam. Maka dari itu kita harus berupaya agar setiap gerak kita dalam rangka melaksanakan perintah. Sebaliknya, ketika kita tidak berbuat apa-apa, diam, itu hendaknya dalam rangka meninggalkan larangan. Jika kita bisa seperti itu, maka seluruh aktivitas kita itu bernilaikan ketaatan. Itu yang saya maksud dengan taat dalam segala keadaan. Fasbut, maka tetaplah, ayyuhal mu'minu, wahai orang yang beriman, al-muti'u, yang taat, tetaplah ala ta'ati rabbika, untuk selalu mentaati Tuhanmu. Jadi selalu mentaati Tuhanmu ketika berbuat dalam rangka melaksanakan perintahnya Tuhan, ketika tidak berbuat dalam rangka meninggalkan larangan Tuhan. Sehingga ketika Bapak sedang tidak apa-apa, tidak berbuat apa-apa, diam, itu menjadi nilai ketaatan jika diamnya dalam rangka meninggalkan larangan. Ketika dia diam, dia tidak berjudi, ya, tidak menggunjing, tidak menyakiti orang lain. Itu kan diamnya dalam rangka meninggalkan larangan. Maka walaupun kelihatan diam, dia orang yang taat. Nah, jadi pemahaman yang seperti itu perlu kita ulang-ulang, karena selama ini kita nganggapnya yang namanya taat itu ya pasti hanya sekedar melaksanakan perintah. Sehingga ketika orang itu diam tidak berbuat apa-apa ya dianggap orang nganggur gitu. Padahal orang nganggur pun ketika diniati dalam rangka meninggalkan larangan itu juga bagian dari taat. Nah, jadi hendaknya kita selalu dalam taat kepada Allah, yaitu ketika berbuat dalam rangka melaksanakan perintah, ketika tidak berbuat dalam rangka meninggalkan larangan. Wastaksir, dan perbanyaklah minha, dari taat. Caranya memperbanyak itu tadi, seluruh aktivitas kita walaupun kelihatannya biasa, itu kalau niatnya benar menjadi bernilaikan ketaatan. Contohnya apa? Yang sering saya bilang yaitu misalkan makan dan minum, ya. Makan dan minum itu selama ini kita anggap aktivitas biasa, seakan-akan itu hanya kebutuhan orang hidup gitu saja. Padahal makan dan minum itu bagian dari perintahnya Allah. Ya, dalam Al-Quran ada perintah makan, ada perintah minum. Sehingga ketika kita makan dan minum, niatkanlah untuk melaksanakan perintahnya Allah. Saya makan karena diperintah makan, saya minum karena diperintah minum, bukan sekedar karena lapar atau haus. Kalau makannya hanya karena lapar atau haus ya sekedar kebutuhan nafsu kita sendiri. Tapi ketika saya makan ini karena Allah juga nyuruh saya untuk makan, ya. Saya minum juga karena Allah nyuruh saya minum, maka makan dan minumnya jadi bernilaikan ibadah.
bernilaikan ketaatan. Nah, perintah makan dan minum ini jangan dianggap hal yang sepele. Ini peristiwa atau perintah yang sangat penting. Kenapa? Orang tidak bisa berbuat apa-apa kalau dia tidak punya energi. Nah, salah satu energi atau tenaga itu didapatkan melalui makan dan minum. Nah, orang nggak jadi presiden itu tidak apa-apa, tidak jadi pejabat tidak apa-apa, tapi kalau nggak makan dia mati. Itu pentingnya makan tuh ya. Jadi bapak nggak punya duit, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau bapak nggak makan mati. Bapak nggak punya jabatan tidak apa-apa. Jadi orang biasa itu tidak apa-apa. Tapi kalau bapak tidak makan, tidak minum, mati. Makanya perintah makan dan minum itu jangan dianggap perintah sepele. Ya, itu perintahnya dari Allah dan itu ternyata kalau kita renungkan sangat penting. Ya, makan minum itu sangat penting. Jadi makannya dalam rangka melaksanakan perintah, minumnya juga dalam rangka melaksanakan perintah, sehingga walaupun kelihatan biasa menjadi luar biasa. Kemudian tidur, ya. Tidur ini kelihatannya juga selama ini hanya dianggap rutinitas saja. Senamanya ngantuk ya tidur gitu. Padahal tidur ini juga niatnya benar juga menjadi penilaikan ketaatan kepada Allah. Apa? Saya tidur ini pertama dalam rangka menghindari perbuatan maksiat. Daripada nanti kalau nggak tidur terus dia malah berbuat perbuatan maksiat, lebih baik tidur. Maka tidur itu juga menjadi cara yang efektif untuk menghindari perbuatan maksiat. Yang kedua, jika tidurnya di malam hari, niatkanlah tidurnya itu sambil nunggu datangnya sholat subuh. Ya, jadi saya tidur habis sholat isya ini saya tidur dalam rangka menunggu datangnya sholat subuh, dalam rangka menghindari perbuatan maksiat. Daripada kalau melek dia berbuat maksiat, lebih baik tidur. Itu walaupun kelihatan tidur rutin bernilaikan ibadah. Nanti kalau ternyata dia nggak bangun terus bablas mati, di catatan malaikat tuh si fulan mati saat menunggu sholat subuh, si fulan mati saat meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu perlunya ilmu itu seperti itu ya. Di hal-hal yang biasa menjadi luar biasa. Nganggur dinilai taat, makan dan minum dinilai taat, tidur dinilai taat. Nah, kalau kita tahu niatnya seperti itu kan akhirnya semua aktivitas kita menjadi ketaatan, sehingga banyak ya, taat kita jadi banyak. Tidak harus misalkan selama ini kita paham taat itu orang yang sholat sunnahnya banyak, orang yang puasanya banyak. Tidak mesti harus seperti itu. Bentuk ketaatan itu banyak sekali ya, berbuat ya taat, tidak berbuat ya taat gitu. Sehingga setiap detak jantung kita, setiap tarikan nafas kita, semuanya bernilaikan ketaatan. Wasbir dan bersabarlah alaiha dalam menjalani ketaatan. Di melaksanakan perintahnya Allah itu perlu perjuangan. Nah, dalam berjuang orang harus bersabar, melawan ngantuk, melawan males, ya, melawan capek dan seterusnya. Itu perlu kesabaran. Wa akhlis dan ikhlaslah lahu kepada Allah fiha dalam taat. Ketika kita menjalani ketaatan itu harus lillahi ta'ala ya, lillahi ta'ala. Yang kemarin dalam kajian Al-Hikam juga sudah saya ingatkan kembali tentang hakikat ikhlas dan tingkatan ikhlas ya. Jadi hakikat ikhlas tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah, karena ikhlas itu merupakan salah satu rahasia dari rahasia Allah. Namanya rahasia yang tahu hanya Allah. Namun demikian ulama membagi tingkatan ikhlas itu menjadi 3. Ikhlasnya orang biasa, ikhlasnya orang soleh, dan ikhlasnya orang yang istimewa. Ikhlasnya orang biasa yaitu seorang yang ketika beramal soleh, dia niatnya lillahi ta'ala, tapi bersamaan itu dia masih melirik imbalan yang akan Allah berikan. Ya bilangnya ikhlas tapi ngelirik imbalan, bahwa kalau saya berbuat seperti ini nanti akan diberi itu, baik di dunia maupun di akhirat. Itu ikhlasnya orang awam. Rata-rata orang awam ikhlasnya masih sambil ngelirik imbalan. Rajin sholat duha itu ya memang pas sholat duha itu niatnya ya lillahi ta'ala, tapi dalam hatinya itu saya kalau tekun sholat duha nanti rezeki saya jadi
lancar. Nah, itu namanya ikhlas tapi sambil ngelirik imbalan. Yang kedua, dia sudah tidak ngelihat imbalan di dunia tapi masih ngelihat imbalan di akhirat. Itu ikhlasnya orang khos atau orang soleh. Ya. Dia sudah nggak ngelihat imbalan yang Allah berikan di dunia tapi dia masih melihat imbalan di akhirat. Yang ketiga, dia sudah tidak ngelihat imbalan baik di dunia maupun di akhirat. Dia melakukan ibadah itu, melakukan ketaatan itu ya karena cinta kepada Allah. Yang diinginkan ya balasan cinta dari Allah. Nah, itu ikhlasnya para nabi, para rasul, para walinya Allah seperti itu. Ketika beramal soleh, bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut neraka, tapi karena cinta kepada Allah. Tidak apa-apa di neraka asalkan dicintai sama Allah. Daripada di surga tapi diberkahi oleh Allah. Itu tingkatan-tingkatan ikhlas. Nah, dalam menjalani ketaatan baik dalam bentuk berbuat maupun dalam bentuk meninggalkan larangan, hendaklah semuanya itu karena Allah. Wadum dan langgengkanlah atau continue ala dzalika untuk menjalani ketaatan. Dengan kata lain istiqomah. Ya. Ketaatan kepada Allah itu yang terbaik yang dilakukan secara rutin. Walaupun sedikit tapi rutin itu jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak rutin. Bapak sehari baca Al-Quran 1 halaman tapi rutin, itu lebih baik daripada Bapak bacanya hanya di bulan Ramadan walaupun 1 malam 2 juz atau 5 juz. Ya, tapi baca cuma di bulan Ramadan. Jadi kalau pengen lancar sederhana sebenarnya caranya itu baca Quran setiap hari. Buktinya apa? Kita baca Fatihah itu lancar kok. Kenapa? Karena setiap hari dibaca. Al-Baqarah yang lain-lain juga begitu. Kalau tiap hari dibaca pasti lancar. Yang jadi masalah itu tidak mau baca atau malas baca, alasannya tidak lancar. Tambah tidak lancar kalau malas. Ya, jadi semakin sering kita baca maka akan semakin lancar. Hatta talqauhu, kita disuruh istiqomah dalam taat kepada Allah sampai kita bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Ya. Jadi bagi kita karena diciptakan oleh Allah di dunia untuk ibadah, maka ya ibadah kita itu baru berhenti kalau kita sudah bertemu dengan Allah. Nah, bertemu dengan Allah itu ada 2 macam. Yang kemarin dalam kajian Al-Hikam diistilahkan dengan wusul. Ya. Pintunya itu melalui 2 jenis kematian. Ya, melalui 2 jenis kematian. Untuk orang-orang istimewa itu walaupun belum mati, rohnya masih nempel di jasadnya dan masih ada di dunia itu, tapi karena dia sudah mampu mematikan nafsunya, dia sudah bisa wusul dengan Allah. Rohnya sudah terhubung dengan Allah. Itu istilahkan dengan mati sebelum mati. Ya. Sementara yang kedua, ini kebanyakan terjadi pada semua orang, bahwa kalau dia sudah meninggal dunia ya rohnya pasti akan kembali ke Allah. Jadi untuk bisa ketemu Allah, nah itu pintunya 2 jenis kematian. Pertama yaitu matinya hawa nafsu, kedua ya matinya kita di dunia ini, baru bisa ketemu Allah. Maka ketika kita taat kepada Allah, ketaatan itu baru berhenti kalau kita sudah ketemu dengan Allah, artinya sudah mati. Nah, sudah mati nanti udah nggak sholat lagi. Nah, karena sudah mati. Kemudian fayurdika, kalau kalian bisa istiqomah taat kepada Allah sampai kalian ketemu Allah, maka kalian diridhoi oleh Allah. Dan ridho itu Pak statusnya lebih tinggi daripada surga. Ya. Ridho itu statusnya lebih tinggi daripada surga. Makanya diminta itu adalah ridhonya, ya. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Tuhanku, engkau yang aku cari dan ridhomu yang aku tuju. Ya. Jadi tujuannya dalam beribadah itu ya ridhonya Allah. Wa yardo, dan Allah ridho anka padamu. Kalau Allah sudah ridho, pasti wa yukhillaka, Allah menempatkanmu daro karomatihi, di tempat kemuliaannya Allah. Di mana itu?
tilkal jannat, yaitu di surga. Orang kalau diridhoi oleh Allah pasti ya, pasti di surga gitu loh. Nggak mungkin Allah ridho sama hambanya kemudian hambanya dicemplungin neraka, nggak mungkin. Maka ridho itu statusnya pasti di surga. Nah, maka kadang-kadang untuk meyakinkan orang-orang awam ya, nas'aluka ridhoka wal jannah. Jadi sebenarnya tanpa jannah pun kalau udah ridho itu ya pasti di surga. Allati wa'ita, yang telah diberi janji sapa al-muttaquna, orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk orang-orang yang bertakwa oleh Allah sudah dijanjikan surga. Tajri, yang mengalir min tahtiha, dari bawahnya surga apa al-anharu, beberapa sungai. Surga ini salah satu makhluk Allah ya, yang juga sebenarnya hakikat surga itu mata belum pernah melihat ya, telinga belum pernah mendengar, dan tidak pernah terlintas dalam diri manusia, itu hakikatnya. Tapi Allah selalu memberikan gambaran surga, betapa indahnya surga. Itu adalah digambarkan dengan bangunan yang indah, dikelilingi taman, terus di bawahnya mengalir aneka macam sungai. Nah, dalam Al-Quran seperti itu informasi tentang surga itu ya. Taman yang indah, ada istananya, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, ayat yang semacam ini kalau untuk kita orang Indonesia barangkali tidak terlalu menarik. Kenapa? Kita setiap hari sudah seperti itu. Jadi kalau Bapak ke puncak itu kan bangunannya indah, dikelilingi taman, di bawahnya mengalir sungai, biasa. Tapi kita harus ingat bahwa Al-Quran itu dulu turun di tengah padang pasir ya. Al-Quran itu turun di padang pasir. Di sana jangankan nyari sungai, jangankan nyari taman, nyari rumput aja susah. Tanahnya tandus, isinya hanya batu sama pasir, terus diiming-imingi ya, taman yang indah, ada istananya, terus di bawahnya mengalir aneka macam sungai. Jadi sungguh luar biasa bayangan mereka. Tapi bagi kita orang Indonesia, ya kita setiap hari ini sudah tinggal di taman surga. Karena memang Indonesia itu bagian dari surga, harus disyukuri Pak kita ya. Tinggal di Indonesia, ditakdirkan oleh Allah dihidupkan di bumi Indonesia ini, harus bersyukur karena kita diberi tanah air yang bagikan surga ya. Bagikan surga. Sehingga kita bisa bikin gambaran surga kecil ya. Rumah yang megah, dikelilingi taman, terus biasanya di bawahnya ada sungai. Di surga sungainya macam-macam, ada sungai madu, sungai susu, sungai air tawar dan seterusnya. Ukuluha daimun wadhilluha. Makanan-makanan yang ada dalam surga itu kekal, jadi tidak membuat sakit, jadi selalu enak. Ya. Makanan di surga itu beda dengan makanan di dunia. Di dunia itu kita makan enak kalau masih lapar. Kalau udah kenyang, nah, itu menjadi tidak enak lagi. Tapi kalau di surga itu makanan enak terus, ya, sehingga tidak bosan. Orang makan satu jenis makanan itu tidak bosan, karena enak terus dan tidak membuat kekenyangan atau sakit perut, itu tidak ada. Jadi di surga tidak perlu disediakan kamar kecil untuk WC, tidak perlu, karena di sana tidak perlu sakit perut. Nah, jadi kenikmatannya tidak membosankan. Ya, tidak membosankan. Kalau di dunia itu semuanya pada akhirnya bosan. Wadhiluha, dan begitu juga naungannya, ini serba luar biasa. Tilka uqbal ladzina taqau. Nah, surga yang indahnya seperti itu Allah sediakan buat orang-orang yang bertakwa. Ini sebagai balasan akhir dari orang-orang yang bertakwa, Allah sediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, makanannya tidak membosankan, tidak menyakiti, ya, sehingga terus enak, nah, dan bisa berganti-ganti rasa, walaupun bentuknya sama. Jadi buah-buahan di surga itu oleh Allah didesain sama persis dengan buah-buahan di dunia. Ya, buah pisang di surga ya sama dengan kayak buah di dunia. Ya, mau mangga, mau buah-buah yang ini semuanya dibikin sama dengan Indonesia di dunia, tetapi ya rasanya yang beda.
Karena kalau tidak dibikin sama dengan buah-buahan di dunia, barangkali orang tidak mau makan karena takut ini nggak enak. Jadi bikinnya, desainnya sama dengan buah-buahan di dunia, tapi rasanya bisa berubah-ubah. Kemudian juga nikmat-nikmat yang lain seperti itu. Ya. Maka nanti itu sama-sama masuk surga, Pak. Itu hidangannya itu ya beda-beda sesuai dengan selera masing-masing. Mungkin kalau orang miskin tinggal di kampung, perasaannya selama ini makanan yang enak itu nasi uduk. Ya nanti di surga dia bayangannya cuma nasi uduk. Yang dimakan ya cuma nasi uduk. Itu kasihan sekali tuh. Karena dia nggak pernah menikmati makanan-makanan yang mewah. Karena di dunia juga nggak kenal. Ya, di dunia nggak kenal. Ya. Jadi nanti yang Allah sediakan di sana sesuai dengan selera masing-masing. Maka sekali-kali di dunia ini kita menikmati makanan mewah, makanan yang tidak biasa kita makan, supaya nanti di surga kita bisa milih. Ya. Nah, kalau di dunia taunya cuma nasi uduk, sayur asem, ya nanti di surga bayangannya itu yang paling enak, akhirnya cuma itu aja yang disediakan oleh Allah. Ya, jadi sekali-kali nyoba aneka macam kue, aneka macam makanan yang aneh-aneh itu, supaya nanti di surga juga bayangannya itu makanan yang lebih dari kebiasaannya, sehingga bisa menikmati yang lebih daripada kebiasaannya. Enggak hanya sama dengan yang dimakan di dunia. Nah, wa uqbal kafirin nar, sebaliknya untuk tempat balasan terakhir buat orang kafir adalah di neraka. Ya. Dalam Al-Quran itu Allah selalu membuat informasi itu sepasang-sepasang. Ya, artinya sepasang ini setelah menjelaskan tentang kenikmatan yang diterima orang beriman, kemudian Allah menjelaskan siksa yang dialami orang kafir. Untuk apa ya kok informasinya sepasang begitu? Supaya kita mau memilih, mau berpikir, setelah kamu milih yang mana? Ya, milih kafir apa milih mukmin? Kalau mukmin balasannya seperti ini, kalau kafir seperti ini, terserah kamu sekarang. Nah, selalu begitu. Ya, jadi dalam Al-Quran itu banyak kita dapati informasi dari Allah itu selalu bentuknya itu sepasang-sepasang yang sebaliknya, supaya kita bisa memilih dan dipersilahkan untuk milih. Mau iman silahkan, mau kafir silahkan. Wa wanzi dan cabutlah ayyuhal mu'minu, wahai orang yang beriman. Apa yang dicabut? Al-asi yang perbuatan maksiat. Cabutlah an maksiatika, dari kemaksiatanmu. Bagi orang mukmin yang masih suka berbuat maksiat, maka hendaklah kemaksiatannya itu dicabut, kemudian ditinggalkan. Jadi maksiat itu kebalikan dari taat, ya. Jika taat itu perbuatan lahir dan batin yang sesuai dengan tuntunan syariat, maka perbuatan lahir atau batin yang tidak sesuai syariat itu namanya maksiat. Yang dalam bahasa Indonesia dimaknai durhaka. Nah, jadi ketaatannya terus dijalankan, kemaksiatannya dicabut kemudian ditinggalkan. Watub, dan bertobatlah ila rabbika, pada Tuhanmu, minha, dari perbuatan maksiat. Tobat itu punya makna adalah kembali, ya. Kembali ke posisi semula atau kembali ke keadaan semula. Ketika seorang hamba belum punya dosa, itu sangat dekat dengan Allah, ya, sangat dekat dengan Allah. Tapi begitu si hamba itu mulai dewasa terus berbuat dosa, maka dosanya itu yang menjadikan dia jauh dari Allah. Semakin banyak dosanya, semakin banyak maksiatnya, semakin jauh dari Allah. Maka kemudian ketika dia ingin kembali dekat dengan Allah, ya maksiat itu, dosa itu harus ditinggalkan. Maka taubat itu maknanya kembali, ya, yang dari jauh kembali dekat. Karena dulunya sudah pernah dekat. Ya, istilah kembali itu kan karena dulunya sudah pernah, ya. Jadi dulunya sebelum berbuat dosa dia dekat, karena berbuat dosa kemudian menjauh. Terus sekarang ingin kembali dekat, itu namanya taubat. Atau kembali ke keadaan semula. Keadaan semula seorang hamba ketika baru dilahirkan itu bening, bersih, putih. Kemudian terkotori oleh dosa-dosanya, ya, sehingga menjadi keruh, bahkan bisa menjadi hitam dan keras. Nah, ketika yang hitam dan keras ini ingin kembali bening dan putih serta lembut,
Maka prosesnya itu namanya taubat. Nah, di watub dan tobatlah ila rabbika pada Tuhanmu minha dari perbuatan maksiat. Kapan tobat itu dilakukan? Min qabli ayyang zila, sebelum diturunkan atau sebelum turun bikan padamu apal mautu kematian. Tobatlah kalian kepada Tuhanmu sebelum datangnya kematian. Nah, kematian itu bisa datang sewaktu-waktu. Dengan demikian tobat itu jangan ditunda. Ya, karena masalahnya mati itu bisa datang sewaktu-waktu. Tidak mesti nunggu kalau sudah tua, tidak mesti nunggu kalau didahului dengan sakit. Kadang-kadang orang masih muda, segar bugar, nggak sakit, tiba-tiba mati. Maka ya kalau tobat jangan nunggu nanti kalau sudah tua. Muda pun juga bisa mati. Ya. Jadi jangan nunggu kalau udah pensiun. Kadang-kadang belum pensiun sudah mati, gitu kan? Jadi sekali lagi taubat ini jangan ditunda-tunda. Nanti takut keburu datangnya kematian. Jadi badiru bisolati qablal faut, wa ajilu bi taubati qablal maut. Segeralah sholat sebelum waktunya habis. Segeralah bertobat sebelum datangnya kematian. Mati bisa datang sewaktu-waktu. Kalau sudah waktunya pasti orang itu mati. Fatalko, maka engkau bertemu Rabbaka Tuhanmu danisan dalam keadaan kotor, khobisan dalam keadaan ya sangat kotor. Kalau belum tobat terus mati, ya itu berarti mati dalam keadaan membawa kotoran. Walaupun mungkin mayatnya ya dimandikan, dikafani, tapi itu kan mayatnya, tapi rohaninya masih penuh dengan kotor. Fatakunu, maka kau akan menjadi kama qala Allah, sebagaimana yang Allah firmankan, innahu, sesungguhnya man orang yakti yang mendatangi robbahu Tuhannya, mujriman dalam keadaan membawa dosa, fa inna, maka sesungguhnya lahu baginya jahannam dan neraka jahanam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innahu mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Ya, orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa dosa, maka baginya disediakan jahanam. Nah, jahanam ini salah satu neraka yang paling populer. Ya, dari sekian nama neraka yang paling terkenal adalah jahanam. Padahal aslinya jahanam itu justru neraka paling ringan loh, Pak. Ya. Jahanam itu dibanding neraka-neraka lain itu neraka yang paling ringan. Nanti masih banyak yang lebih dahsyat daripada jahanam. Tapi jahanam ini aja sudah luar biasa. Tapi dibanding yang lain masih dianggap paling ringan. Nah, orang kalau sudah di jahanam itu layamutu, dia tidak hidup, tidak mati fiha dalam jahanam, walayahnya dan juga tidak hidup. Jadi setengah mati, setengah hidup. Di orang di jahanam itu kondisinya setengah mati, setengah hidup. Tidak bisa mati lagi karena sudah mati, mau hidup lagi juga bisa. Jadi ya setengah mati setengah hidup kalau begitu. Kemudian wala ta'manna, dan janganlah kalian merasa aman illam tubadir, jika kalian tidak segera bitaubati untuk bertobat, min isyanika, dari kemaksiatanmu. Jangan kalian merasa aman, tobat nanti saja, jangan begitu. Ya, saya masih muda, saya masih segar bugar, kayaknya mati masih lama. Jangan begitu. Ya. Mati bisa datang sewaktu-waktu. Ayyunazila, menurunkan Allah Allah bika padamu ikoban siksa. Ya. Jadi kalau toh orang itu tidak mati, bisa jadi dia sudah disiksa ketika dalam kondisi hidup. Nah, ada orang masih hidup berbuat maksiat terus nggak mau tobat, nunggu nanti aja kalau sudah tua. Nah, dan ternyata memang dia hidupnya sampai tua, artinya tidak kemudian tiba-tiba mati juga tidak. Tapi ketika hidup sampai tua itu di dunia saja, itu masih ada kemungkinan dia dapat siksa dari Allah. Fa inal asina, sesungguhnya orang yang selalu berbuat maksiat li rabbihim, kepada Tuhannya, itu muta'ariduna, mempersiapkan dirinya lidzalika, pada siksa Allah, fi kulli waqtin, dalam setiap waktu. Di orang yang berbuat maksiat, jika dia tidak segera bertobat, sama halnya dia itu setiap saat mempersiapkan dirinya untuk dapat azab dari Allah. Ya. Alam tasma,
apakah kalian tidak mendengar qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala yang berbunyi afa aminal ladzina makaru sayyiati ayyahsifallahu bihimul ardo. Afa amina, apakah merasa aman sapa alladzina, orang-orang makaru yang berbuat makar. Jadi makar itu sebenarnya bahasa Arab, Pak, menjadi bahasa Indonesia. Orang yang merekayasa satu perbuatan buruk, ya, merekayasa perbuatan buruk itu namanya makarus sayyiat. Apakah orang yang merekayasa perbuatan buruk itu merasa aman? Ayah sifa, jika tiba-tiba menenggelamkan sapa Allahu Allah bihim pada mereka al-ardo di bumi. Ini yang menarik, ya. Berdasarkan ayat ini, salah satu bentuk siksa Allah itu adalah menenggelamkan orang di bumi. Nah, umumnya namanya tenggelam itu kan di laut, ya. Umumnya tenggelam itu di laut, tapi ternyata Al-Quran menginformasikan ada jenis tenggelam di bumi. Nah, itu kita baru paham, Mbak, ketika kemarin terjadi bencana alam dalam bentuk likuifaksi, ya, likuifaksi. Jadi daya rekat bumi itu tiba-tiba mencair, dan itu hal yang wajar karena memang di bawah tanah yang kita injak itu kan banyak air, ya, sehingga bisa saja loh bumi yang kita injak ini tiba-tiba mencair, akhirnya kita tenggelam, itu bisa terjadi, ya. Maka jangan merasa aman, ya, jangan merasa aman. Kenapa? Bumi yang saat ini kita tempati, ya, itu bisa saja kalau Allah menghendaki tiba-tiba mencair, akhirnya kita tenggelam, ya. Jadi tenggelam itu tidak mesti di laut, tapi ada juga tenggelam di bumi, yaitu likuifaksi istilah sekarang, ya. Au ya'tiyahum, atau datang kepada mereka pal adzabu, azab min haitsu la yas'urun, dari arah yang tidak diduga-duga. Artinya benda-benda planet yang posisinya ada di atas kepala kita itu juga bisa sewaktu-waktu Allah turunkan, ya, bisa sewaktu-waktu Allah turunkan. Jadi sebenarnya potensi terjadinya bencana itu bisa dari macam mana, Pak? Bisa dari mana-mana. Nah, karena hal itu barangkali selama ini jarang terjadi, terus kita merasa aman. Ini yang salah itu di situ, ya. Padahal kalau Allah menghendaki bisa saja bumi yang kita tinggalin tiba-tiba mencair sehingga terjadi likuifaksi, atau benda-benda planet yang ada di atas kita itu tiba-tiba pada berjatuhan di bumi, itu bisa terjadi. Wong dulu sudah pernah terjadi kok, ya. Kayak di zaman Nabi Lut, ya, itu kan dihujani batu, nah itu kan pernah ada, ya, dihujani meteor lah istilahnya. Nah itu bisa terjadi. Maka jangan merasa aman. Kalau orang-orang terus berbuat maksiat dan tidak segera bertaubat, bisa jadi Allah menurunkan azab dengan cara mencairkan bumi yang kita huni ini sehingga terjadi likuifaksi, atau Allah menurunkan benda-benda langit ke bumi sehingga hancurlah kita. Au ya'khudhahum, atau Allah meniksa mereka fi taqallubihim, di dalam perjalanan mereka, famahum bimu'jizin, dan mereka tidak bisa menghindarinya, ya. Kalau terjadi bencana, seseorang tidak bisa menghindar, kemana saja ya pasti kena. Au ya'khudhahum, atau Allah menyiksa mereka ala takhawuf, dengan rasa takut, ya. Jadi salah satu siksa itu bentuknya apa? Ketakutan, ya. Itu yang paling menyiksa, Pak. Nggak ada apa-apa takut, itu kan luar biasa, ya. Kalau takut dengan sesuatu yang nyata itu wajar, tapi ini bisa saja ada orang itu dibikin hidupnya nggak nyaman. Kenapa? Karena serba ketakutan, ya. Jadi misalkan naik angkutan umum itu di depan nggak berani, kenapa? Nanti kalau tabrakan kan hancur duluan. Terus akhirnya di belakang nanti kalau ketabrak, wah, juga kena duluan. Oh, di samping nanti kalau jatuh, wah, selalu begitu. Di tengah kalau kejepit, selalu takut, bingung dia. Lihat apa aja serba ketakutan, dan itu bisa terjadi akibat dari perbuatan maksiat, akhirnya dihantui rasa takut. Nah,
Fa inna rabbakum la raufur rahim. Yang menarik di ayat ini, setelah Allah menginformasikan beberapa kemungkinan siksanya dari bawah, dari atas, dari sekeliling, dari depan, dari belakang, tapi ditutup dengan kalimat fa inna rabbakum la raufur rahim. Maka sungguhnya Tuhan kalian adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, zat yang lagi maha penyayang, ya, pengasih lagi penyayang. Artinya apa? Kalau kalian segera bertobat, ya, kalau kalian segera bertobat kemudian dari maksiat berubah menjadi taat, maka siksa-siksa tadi itu tidak akan terjadi. Syaratnya taat, dan bagi yang sedang maksiat segera bertobat. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.